tiga. Kalau bukan tiga, apa lagi? Kalau bukan kalian, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nomor tiga selalu di hati. Jadi pakai gerakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Pemilu Raya 2025. Hari ini saya senang sekali karena bisa hadir dalam rangkaian Pemilu Raya 2025 dengan tema Our Voice, Our Leadership, and Our Future. Nah, tema ini mengingatkan kita bagaimana suara mahasiswa ini sangatlah penting dan bisa menentukan arah kepemimpinan untuk masa depan kampus. Sebelum mulai, perkenalkan saya Muhammad Ade Ramadan Saputra dari Putra Putri Poltekkes Kemenkes Surabaya dan sudah hadir di samping saya calon Ketua Umum BLM 2026 nomor urut 3. Nah, sebelum kita mulai kenal lebih dekat nih, kita kan nggak harus mulai dari visi dan misi, tapi juga kita bakal mengenal lebih dekat dari personal branding dari calon Ketua Umum BLM ini nomor urut 3. Nah, agar suasananya lebih nyaman, obrolan kita santai saja ya. Yuk kita mulai. Masuk ke topik pertama nih, Kak. Sebelumnya, ini topiknya adalah santai aja. Kita ngobrol perkenalan. Jadi nanti kakaknya bisa perkenalan diri terlebih dahulu, sebutkan nama, asalnya dari mana, dan juga dari prodi apa. Halo semuanya, kenalin, saya Verita Amelia Putri Kalista. Tapi teman-teman dekat saya biasanya panggil saya Amel. Saya dari Gresik dan saya berasal dari program studi keperawatan, lebih tepatnya di Sarjana Terapan Keperawatan. Salam kenal ya Kak Amel. Ya, Aku manggilnya Kak Amel aja ya. Iya. Oke, nah topik 2 nih, ini agak mulai serius pembicaranya. Gak apa-apa ya, aman ya sebagai calon ketua umum. Oke, nah jadi Kak Amel ini kan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum BLM 2026 nomor urut 3. Nah, alasannya kenapa dan juga motivasi Kak Amel mencalonkan diri ini apa nih? Kenapa bisa mencalonkan diri sebagai Ketua Umum BLM 2026? Ya, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Jadi, apa sih yang buat aku itu tertarik untuk daftar dan motivasi aku? Karena menurut aku jadi seorang pemimpin itu challenging banget, kayak gak gampang gitu kan. Jadi aku pingin membuat diriku ini lebih bertanggung jawab juga. Terus kalau jadi pemimpin itu kan pastinya jiwa kepemimpinannya lebih terasa ya. Itu yang bikin aku kayak pingin diriku itu lebih baik dari yang sebelumnya, kayak gitu sih. Terus motivasinya apa nih? Motivasinya apa ya? Mungkin aku kepingin BLM ini ya, terutama itu jadi organisasi yang lebih maju dari sebelumnya, lebih bertujuan lah. Kayak intinya aku pengen bawa perubahan yang lebih besar dari sebelumnya kayak gitu. Oke. Nah, sebagai calon ketua umum BLM nih, tentunya Kak Amel ini kan pasti memiliki visi dan misi dan juga program unggulan ya. Boleh tahu nggak? Karena aku juga dan teman-teman itu pengen lebih mengenal dekat, pengen memahami bagaimana visi dan misi dari Kak Amel dan juga program unggulannya seperti apa. Oke, jadi aku punya visi yaitu menciptakan badan legislatif mahasiswa yang aspiratif, transparan, dan juga berintegritas demi mewujudkan lingkungan kampus yang tentunya lebih partisipatif dan juga progresif. Nah, buat mewujudin visi aku punya misi yang aku singkat aktif, aspiratif, kolaboratif, transparan, inovatif, dan juga fokus. Aspiratif di sini artinya aku menjadi wadah yang benar-benar mendengarkan dan memperjuangkan suara mahasiswa. Kemudian kolaboratif, bersinergi dengan seluruh ormawa untuk menciptakan kebijakan bersama yang berdampak nyata. Kemudian transparan, yaitu menjalankan fungsi legislatif dengan sistem keterbukaan supaya semua kebijakan itu bisa diakses oleh seluruh mahasiswa. Kemudian inovatif, aku mencari inovasi dan terobosan baru terutama dalam bidang pengawasan dan juga advokasi. Kemudian yang terakhir itu fokus terhadap fungsi BLM, yaitu aspirator, legislator, dan juga pengawasan. Nah, aku juga punya program unggulan yang aku beri nama Forum Kolaborasi Kampus. Nah, jadi forum ini itu adalah kumpulan dari semua ormawa itu bahas isu-isu strategis yang ada di lingkungan Polkesbaya, di mana forum ini tuh mempengaruhi dari ormawa ataupun mahasiswa, kayak gitu sih. Keren sekali sih aku mendengar jawaban dari Kak Amel ini. Terus visi misi kan udah ada, program juga ada. Jargon ada nggak ya? Oke, ada dong. Boleh nggak jargon dulu? Aku ikutan ya, Iya. buat jargon ya. Jadi aku kasih tahu dulu ya. Jadi aku bilang pilih nomor 3.
Kalau bukan 3, apa lagi? Kalau bukan kalian, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nomor 3 selalu di hati. Oke, jadi pakai gerakan itu juga Iya. tadi ya. Oke, aku izin ngikutin Iya. gerakannya aja. Ya. 1, 2, 3. Pilih nomor 3. Kalau bukan 3, apa lagi? Kalau bukan kalian, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nomor 3 selalu di hati. Wih, aku boleh tepuk tangan ya. Keren sekali jargonnya, sangat luar biasa. Nah, selanjutnya aku izin tanya juga ya. Ini kan Kak Amel sebagai calon ketua umum BLM 2026. Nah, sebagai organisasi baru di Poltekkes Kemenkes Surabaya, upaya apa yang bisa dilakukan agar seluruh mahasiswa ini tahu, karena keberadaan BLM ini baru kan. Iya. Jadi bagaimana mahasiswa itu tahu keberadaan BLM Oke. selain dari sosial media. Oke, jadi di BLM ini tuh ada namanya dapil atau daerah pilihan. Jadi dapil ini tuh adalah perwakilan dari teman-teman di prodi itu sendiri. Nah, kita memanfaatkan dapil itu untuk pendekatan mulai dari teman-teman di prodi itu sendiri. Nah, mulai dari situ kan BLM mulai dikenal nih, mulai dari tingkatan prodi sampai nanti akhirnya ke pusat. Nah, pastikan media sosial tuh nggak lepas juga sih, meskipun nggak selamanya menjamin. Jadi yang saya tekankan sekarang, fokuskan itu adalah pendekatan dari masing-masing dapil ini ke prodinya masing-masing, kayak gitu sih. Berarti turun secara langsung ya Iya. ke mahasiswa-mahasiswa gitu. Betul Oke, banget. sangat bagus, luar biasa ya. Nah, kita masuk ke topik keempat, yaitu sesi Q&A. Jadi aku nanti bakal membacakan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini aku juga nggak tahu nih Kak, bagaimana pertanyaannya, karena pertanyaan ini diambil dari respon teman-teman yang penasaran tentang BLM, terutama kepada calon ketua umum nih. Nah, seperti itu, nanti dijawab dengan jujur dan santai aja. Oke, aku izin buka HP ya buat membacakan pertanyaannya. Oke, sudah siap? Oke. Pertanyaannya, bagaimana tolak ukur calon ketua umum baik BLM dan BEM dalam keberhasilan program dan misinya? Oke. Boleh jawab? Bentar, boleh diulangi sekali lagi? Boleh. Bagaimana tolak ukur calon ketua umum baik BLM dan BEM dalam keberhasilan program dan misinya? Oke. Boleh jawab nih? Oke, aku mulai dulu nih. Jadi kan visi itu kan aku ada banyak nih, kayak aku tuh aspiratif, transparan, dan juga berintegritas. Jadi aku lihat apakah 3 aspek ini udah aku lakuin, udah terjalin atau belum. Nah, kalau misal udah, nah berarti ini tuh udah berhasil kayak gitu. Nah, kita lihat juga dari misi aku ada 5 itu: aspiratif, kolaboratif, transparan, inovatif, dan juga fokus. Apakah aku udah menjalani nih 5 aspek dari misi aku? Kalau misal ini sudah terjalani, berarti itu bisa disebut berhasil. Tapi kalau misal belum, misal cuma 3 atau 2, nah berarti itu belum disebut berhasil. Begitupun dengan program. Nah, sebelum aku mencanangkan program ini, pastinya aku udah menyusun nih kayak targetnya siapa atau gimana dan bagaimana. Nah, jadi apakah target ini udah sesuai, tanggalnya sudah sesuai, dan semuanya itu sesuai. Nah, kalau misal ini sudah sesuai, itu bisa dibilang berhasil. Tapi kalaupun nggak sesuai, itu juga nggak bisa dibilang nggak berhasil juga. Pasti kan ada hal-hal nih yang menyebabkan itu terjadi. Nah, itu kenapa ketika saya udah berhasil membuat hal ini yang menjadi penghalang program saya ini buat terjalani, tapi akhirnya saya bisa menjalani meskipun mungkin terlambat atau nggak sesuai plan, itu juga bisa dibilang berhasil meskipun agak terlambat. Itu sih kalau dari saya. Mantep banget jawabannya. Nah, sebelum podcast ini selesai, kita boleh ya jargon sekali lagi Oke, nih, boleh buat banget. sebelum menutup acara nih ya. Boleh, Oke, boleh. Boleh? Boleh banget. Oke, aku mulai ya. Boleh. 1, 2, 3. Pilih nomor 3. Kalau bukan 3, apa lagi? Kalau bukan kalian, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nomor 3 selalu di hati. Keren, luar biasa. Nah, terima kasih banyak buat Kak Amel sudah ngobrol bareng aku nih, ngobrol yang sangat menarik. Jadi teman-teman juga bisa mengenal lebih jauh tentang Kak Amel, dan jangan lupa gunakan hak pilih kalian, our voice, our leadership, and our future. Ingat bahwa suara kalian dapat menentukan arah kepemimpinan kampus Poltekkes Kemenkes Surabaya. Sampai jumpa di rangkaian Pemira selanjutnya. Tetap semangat dan juga jaga kesehatan.
Sampai jumpa.